love of Christ I stand. In the love of Christ I stand. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all that never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody a mystery, all about somebody who saved my soul at the end of the night. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. Never get it right. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world. I'm just a nobody but Jesus. Trying to tell everybody. Had stage fright, and David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history. Kami mau bersandar hanya padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kekuatanku, perisaiku, kau tempat
mau menyembah-Mu. Engkau benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Keselamatan dari Tuhan takkan terlambat saat yang ku perlu. Ku nyanyikan kemenangan, karena itu yang jadi bagianku. Ku nyatakan, ku terima katakan bersama, ku bernyanyi bagi-Mu, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang tak berubah, selamanya Kau batu penjuru, Kau kota Tuhan yang tak berubah.
to the one who is to come. Come on, sing. Hallelujah, hallelujah to the King, to the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah to the one who is to come. Semoga Bapak Ibu Saudara kita bisa bangkit berdiri dan kita nyatakan lebih dahsyat. Hallelujah to the King, to the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah to the one who is to come. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King, to the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah to the one who is to come, to the one who is to come, to the one who is to come. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia, yang siap memuji sama-sama, katakan Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau sama-sama belajar lagu baru, lagu dari gereja kita YHS Jakarta. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. Setiap hari di hidupku selalu penuh anugerah. Ku melangkah tanpa ragu, sebab Yesus sertaku. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. Berkatmu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Allah Immanuel. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. Berkatmu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Lebih dari segalanya. Berkatmu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Allah Immanuel. Musik memuji Tuhan. Mari kita mau sama
di dalam-Mu, ku selalu percaya, percaya lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah Immanuel, lebih dari semua. Kaulah Immanuel, lebih dari semua. Kaulah Immanuel. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Suaranya mana? Yang siapa menyembah Tuhan lebih lagi katakan amin. Kurang keras katakan amin. Haleluya. Kau jadi pelitaku sepanjang jalanku, Yesus penuntutku. Katakan kau menjadi sahabatku, lewati masalah, kau pertolonganku. Katakan ku mau menjadi terang-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran. Mari bersama-sama kita lambaikan tangan kita, come on, 1, 2, 3, go. Bersinar, 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 oh, nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada petunjukku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Wow, wow. Bersama-sama dengan iman katakan kau menjadi sahabatku, lewati masalah, kau pertolonganku. Ku mau menjadi terang-Mu Tuhan. Katakan, nyatakan kebesaran-Mu. Oh, come on. Bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan bersamaku. Di dalamku Yesus ada penuntutku, bersamaku Yesus ada di hidupku. Come on. Yang percaya Yesus kita ajaib katakan haleluya. Katakan haleluya. Come on. Hey. Mari bersama-sama angkat tangan kau. Bersinar, bersinar, bersinar. Katakan, nyatakan Kau dahsyat dan besar. Bersinar, bersinar, bersinar. Oh, katakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada petunjukku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Kau besar dalam hidup kami. Bara, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Jemaat diberi saran untuk duduk. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita memberikan persembahan yang pertama. Kita mau sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus atas karya yang lebih besar, karya yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan, sehingga gereja ini bisa bertumbuh, bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak selama 12 tahun ini Tuhan. Sebenarnya kami memberikan persembahan Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang mungkin jemaat yang belum datang, teman-teman kami yang belum datang ke sini Tuhan, kami percaya Engkau urapi, Engkau sertai, Engkau berkati kami semua Tuhan. Kami memberikan yang terbaik, kami memberikan yang luar biasa untuk-Mu Yesus. Engkau berkati, Engkau sertai. Di dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku.
Benar Tuhan bahwa apa yang membuat kami ada sampai detik ini itu semuanya karena Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan, karena Yesus yang beserta kami. Kami mau mengakui Tuhan bahwa kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. We cannot live without you, Lord, and we are nothing without you. Dan kami bersyukur kalau Engkau selalu setia sampai detik ini, selalu menyertai kami, selalu menopang kami, selalu menguatkan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini we want to celebrate you. Kami mau merayakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu semua yang ada di dalam kehidupan kami, semuanya dari Tuhan. Semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan, dan semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sampaikan isi hatimu, kami rindu untuk mendengar. Kami percaya setiap kebenaran yang kami terima tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi setiap firman akan terus bekerja, berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Siapa yang di sini merasakan hadirat Tuhan boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan buat kehadiran yang begitu indah di tengah-tengah kita. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus selalu baik ya. Keadaan kita apapun yang terjadi, kita selalu berkata Tuhan Yesus baik. Semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan kita nggak pernah berubah kok. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Happy anniversary juga buat Gereja YHS Jakarta yang ke-12 tahun. Berarti ini udah remaja ya. 12 tahun. Ya, dan saya ingat kalau nggak salah ya, tahun lalu saya kesini 12 Desember, betul nggak ya? Iya, waktu ulang tahun saya ya, 12 Desember. Dan saya sekarang kesini nggak sendirian, saya ditemani sama anak saya Charlotte. Thank you for accompany mama ya. Makasih Charlotte udah temenin mama. Dari tadi bangun jam berapa ya? Kayaknya jam 4-an, sampai setengah 5 bangun. Terus siap-siap kesini langsung dari airport ke gereja. Ya, hari ini ada satu tema kebenaran firman yang saya mau sampaikan dengan judul Satu Yang Perlu. One thing is needed. Nggak tahu gimana ya saudara, saya tuh sering sekali diingatkan Tuhan perkara Maria dan Marta. Yang ikut doa siang pasti tahu karena saya sering membahas firman Tuhan ini ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus itu berkata kepada Maria dan Marta kalau hanya satu hal yang perlu. One thing is needed. Di dunia ini banyak hal yang kita itu bisa lakukan. Di dunia ini banyak hal yang mungkin kita kayaknya harus dapatkan. Di dunia ini banyak yang harus kita kejar, ada target-target dan kelihatannya kita selalu capek ya. Kenapa ya? Kayaknya tuh capek dan selalu diburu-buru waktu. Harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus kerjakan ini, harus kerjakan ini, dan ada aja ya kerjaan. Tapi Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa sebenarnya satu hal yang perlu. Sebenarnya Tuhan itu simple ya. Tuhan tuh gak mau kita ribut sendiri, Tuhan gak mau kita tuh capek sendiri. Apa yang dari Tuhan itu sebenarnya nggak akan sampai membuat kita itu melelahkan, membuat kita itu sampai merasa merasa stres gitu ya, enggak ya. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada satu hal yang perlu, atau dalam bahasa Inggrisnya one thing is needed. Sebelumnya kita mau baca sekilas aja kisahnya Maria dan Marta. Mungkin saudara agak-agak lupa ya. Saya bacakan sekilas. Ada dalam Lukas 10 ayat yang ke-38. Pada saat itu Yesus itu melanjutkan perjalanan dan mereka masuk ke sebuah desa. Yesus bersama ada murid-muridnya yang lain. Di desa itu masuk ke dalam rumah. Dan di sana ada Maria dan Marta menyambut dia, yaitu Yesus, ke dalam rumahnya. Di ayat 39 dikatakan, wanita ini mempunyai seorang saudara perempuan. Oh, yang menyambut itu Marta, saudara. Nah, bukan berdua ya, Marta duluan. Marta itu yang menyambut Yesus. Nah, sampai di sana dikatakan Marta ini punya saudara, sister. Seperti anak saya 2 cewek-cewek, Charlotte and Scarlett ya, sama. Ini Maria dan Marta itu sister.
Nah, Maria itu dikatakan dengan spesifik ia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Cuman duduk, nggak ngapa-ngapain. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia supaya membantu aku, Tuhan. Ini kok Marta kok nyuruh-nyuruh Yesus ya? Iya gak sih saudara? Kadang kita ngerasa, loh ini siapa yang nyuruh siapa gitu ya? Kok malah Marta yang nyuruh-nyuruh Yesus loh? Iya saudara, suruhlah dia gitu, nyuruh Yesus untuk nyuruh Maria. Tapi Yesus katakan seperti ini, Marta, Marta. Saudara ngomongnya gini, Marta. Itu enggak ya, tapi Marta, Marta. Engkau khawatir dan membuat susah diri sendiri dengan banyak hal. Tetapi di ayat 42, satu hal yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang baik itu, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ini ayat so powerful dan ini terus yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya bahwa ternyata ya dari semua yang ada di dunia ini Tuhan katakan satu hal yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang baik. Marta lakukan banyak hal, tapi Maria lakukan yang baik, yang perlu, dan itu ada lanjutannya saudara. Tidak akan diambil daripadanya. Saudara bayangkan ya, sebenarnya saudara tahu nggak apa itu bagian yang terbaik? Saya mau katakan yang terbaik itu nggak ada yang lain, yaitu Yesus. Amin saudara. Maria memilih Yesus, memilih berada bersama dengan Yesus. Dan kalau kita sudah dapatkan Yesus, ayat tadi, tolong jangan diganti dulu. Ada yang penting kalimat terakhir ya, tidak akan diambil daripadanya. Saya mau katakan ketika saudara memiliki Yesus, Yesus ada di dalam hidup saudara, saudara ada di dalam Yesus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk kasih Tuhan, amin. Tuhan ingatkan bahwa aku tuh sangat menginginkanmu, aku sangat mengasihimu. Aku sudah ngomong dari dulu kan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal, karena itu aku menarikmu dengan kasih setiaku. Saudara, kenapa bisa duduk saat ini? Kenapa kita bisa ada di sini? Saya mau katakan kita semua ditarik dengan kasihnya Tuhan. Kenapa saya jauh-jauh dari Surabaya ditarik ke Jakarta? Saya percaya bukan karena Pastor Petrusnya, tapi karena Yesusnya yang menarik kita semua ada di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya lihat begitu besar ya kasihnya Tuhan. Orang kalau misalnya saling mengasihi saudara, kelihatannya tuh gak ingin terpisahkan. Ya. Kayaknya kepingin selalu bersama, iya atau iya saudara ya. Kalau pernah gitu rasakan namanya awal-awal ya, aduh kayaknya pingin terus sama dia, pingin terus bareng. Nah itu saudara, kasihnya Tuhan juga seperti itu sama kita, dia itu posesif loh. Kalau udah terlanjur cinta, wah itu tuh, kamu harus terus sama aku. Seperti itulah Yesus, sebab itu dengan yakin dia berkata, ini tidak akan diambil daripada Maria. Dan saya percaya saat ini pun saudara, apapun yang saudara alami, percayalah kasihnya akan terus menarik hidupmu untuk terus melekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. One thing is needed, yaitu selalu bersama dengan Yesus. Kerinduan Tuhan itu untuk selalu dekat dengan kita. Masa sih Pastor? Iya, gak percaya aku Pastor. Loh beneran. Di mana ayatnya? Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku. Itu adalah ajakan Yesus. Come to me. Datang, ayo datang, aku pengen ketemu. Come. Kamu semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu. Dan saya percaya semua yang datang kepada Tuhan pada siang hari ini, saudara pulang dengan keadaan yang berbeda. Saudara mungkin datang dengan beban berat, saudara mungkin datang dengan penat, capek. Saudara pulang, terima kelegaan dari Tuhan. Saudara pulang, terima kepenuhan dari Tuhan. Saudara pulang, terima kepuasan dari Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa memberikan kelegaan, kepuasan sejati dalam kehidupan kita. Dia itu seperti air kehidupan yang terus mengisi kehidupan kita. Hanya Yesus yang aku perlukan.
hanya Yesus yang aku rindukan. Boleh katakan kiri kanan, saudara. Hanya Yesus yang kau perlu. Amin. Hanya Yesus yang kau perlukan. Saya sering berdoa sama Tuhan. Tuhan, Lia itu nggak tahu jadi apa loh kalau nggak ada Tuhan. Kayaknya Lia nggak ada di sini lagi kalau nggak ada Tuhan. Kalau saya boleh katakan, saudara, I'm so thankful for Him. Saya tuh sungguh bersyukur saya memiliki Tuhan, saudara. Karena saya tahu bahwa apa yang membuat saya ada sampai detik ini, semuanya tuh karena Tuhan. Boleh gak kita katakan sama Tuhan, Lord, You are the reason that I live. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya alasan aku hidup. And I'm so thankful I have You in my life. Dan saya bersyukur Tuhan, saya memiliki Yesus. Saya memiliki Engkau dalam kehidupanku. Yang bersyukur memiliki Yesus boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Amin, saudara. Karena kasih-Nya yang terus-menerus menarik kita untuk melekat kepadanya. Karena kasih-Nya yang membuat kita itu terus selalu cling tuh seperti bahasa Inggris tuh seperti terus pingin gandol, pingin terus melekat sama Tuhan. Desperate for God. Jadi karena kita itu begitu dikasih ya, kita itu selalu ingin juga sama Tuhan, jadi melekat. Nah karena Yesus, kita tahu bahwa iya memang ya, hanya Engkau Yesus satu yang aku perlukan dalam kehidupan ini, hanya Engkau Tuhan. Tuhan berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan-Ku dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti sebenarnya saudara, semuanya itu cuma tambahan. Di luar Yesus semuanya itu cuma tambahan. Yang kita perlukan itu hanya Yesus. Uang perlu gak? Perlu memang. Hidup itu perlu uang. Tapi itu kata Tuhan cuma tambahan. Ketika saudara dan saya dapatkan Yesus, saudara dan saya dapatkan segalanya. Ketika saudara dan saya memiliki Yesus, saudara dan saya itu memiliki segalanya. Apapun yang kamu perlukan, semuanya ada di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Semua yang kamu perlukan, saya katakan, saudara dan saya dapatkan di dalam Yesus. Dia memiliki segalanya. Oleh sebab itu, kita dapat berkata, iya Tuhan, hanya Engkau loh yang aku perlukan. Poin yang pertama saudara, karena kasih-Nya sehingga membuat kita untuk selalu memandang Dia, memandang Yesus. Seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus. Saya percaya Maria duduk itu enggak kemana-mana gini matanya ya saudara ya. Pasti ya cuman memandang Yesus. Karena kasih-Nya saudara membuat kita itu terus wow. Kita itu kayak kagum sama Tuhan. Seperti Maria memandang Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita itu dibuat terus kagum, hormat akan Tuhan. Sebab itu saat saudara mungkin menyembah Tuhan di gereja, tiba-tiba jatuh air mata saudara. Sepertinya benar-benar wow Tuhan, Kau itu mengagumkan. Emang ada yang lebih indah dari Tuhan? Emang ada yang lebih hebat daripada Tuhan? Jesus is the most beautiful. You are the most beautiful. Ada loh itu lagunya saudara. Jadi biarlah mataku selalu memandangmu sebab Engkau yang terindah dalam kehidupanku. Hari-hari ini apa yang kita lihat? Hari-hari ini kemana sih fokus hidup kita? Dan saya percaya mulai detik ini mata saudara akan terus dibawa Tuhan untuk selalu fokus on Jesus. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kenapa mata kita terus memandang Tuhan? Karena Dia adalah teladan yang sempurna. Gak ada yang lain yang sebenarnya layak untuk kita pandang selain Tuhan. Karena Yesus adalah teladan yang sempurna. Kita baca yuk sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia yang memberikan iman dalam kehidupan kita. Dan Dia juga yang menyempurnakan iman kita sampai akhir. Kemudian firman Tuhan berkata, Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Dia telah mengabaikan kehinaan.
Kenapa saya tuh buat poin ini memandang Yesus, saudara ya? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa langsung ingat. Kita langsung refleksikan sama Tuhan. Contoh misalnya, saudara saya itu ngalamin sesuatu yang membuat kita marah, membuat kita mungkin sakit hati. Aduh, aku tuh mangkel loh diginiin gitu. Kenapa sih orang itu kok jahat banget sih sama aku? Kenapa ya? Dia tuh kayaknya nggak berubah-berubah loh. Dari dulu tuh kayaknya tetap kayak gitu, jahatin aku terus loh. Saudara, ketika kita mungkin ya mulai rasakan nih, oh aku kok diginiin orang itu kok giniin aku gitu ya. Kita ingat Yesus. Yesus tuh nggak salah apa-apa, tapi dia diludahin, dia dihina, dia ditelanjangin, dia difitnah, dia dikasih mahkota duri, dia dicambuk, dia dipaku, dia disalib. Apa coba? Adakah penderitaan kita, kehinaannya kita itu lebih daripada Yesus? Ketika kita mengalami sesuatu hal, kita udah marah, kita udah kadang juga bisa sok-sokan gitu ya. Kita ingat Yesus, malu sendiri ya. Ya ampun Tuhan, aku gini aja kok udah sakit hati sih Tuhan. Aku baru digini aja kok sudah marah sih Tuhan. Tuhan tuh kok baik banget ya. Tuhan kok bisa sih Tuhan itu doain orang yang jahatin. Bapa sambil berdarah-darah di kayu salib, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Malu kan? Saya yang sering malu saudara. Ketika saya memandang Yesus, ya ampun, apa yang saya alami itu nggak ada apa-apanya sama yang dialami Yesus. Dan kalau kita diberikan kesempatan ngalamin sedikit aja dari penderitaan Yesus, kita bersyukur. Oh kayak gini tuh rasanya. Ya ampun, terima kasih loh Tuhan. Kau begitu mengasihiku, sampai segitunya Tuhan mengasihiku, sampai Tuhan mau pikul salib sesakit itu. Saudara, mulai hari ini sadari kasihnya hebat atas setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Roma 8 ayat 34. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dia loh yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim, seperti tadi ayat sebelumnya, tapi ada lanjutannya. Sampai saat ini, Yesus bukan hanya duduk-duduk di surga diem-diem, tapi Tuhan juga bersyafaat bagi kita. Kenapa kita kok terus memandang Tuhan? Karena kita tahu, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Pertolonganku datang dari Tuhan. Dan sampai detik ini, Tuhan bersyafaat bagi kita. Apa artinya bersyafaat, saudara? Tuhan itu menyampaikan permohonan kepada Bapa bersama dengan Yesus bagi saudara dan saya. Sampai detik ini Yesus bersyafaat bagi kita. Sampai detik ini Yesus selalu memperhatikan kita. Apapun yang saudara alami, Yesus tahu. Sebab itu ayo kita terus fokus kepada Tuhan. Don't focus on the storm. Jangan fokus pada masalahnya. Jangan fokus pada kejahatannya orang. Jangan fokus sama keadaan yang buruk. Fokus pada Yesus. Saat kita fokus sama Yesus, iman kita bangkit. Saya pernah dengar khotbahnya Pastor Kong Hee. Faith is focus. Iman itu adalah fokus. Ketika kita ada quotes ya. If you look at the world, you will be distressed. Ketika kamu melihat ke dunia ini, kamu bakalan stres, tertekan. Aduh tambah jahat. Akhir ini saya mendengar banyak kabar saudara yang ini begini, yang ini begini. Aduh ngeri loh saudara. Sampai saya kadang kalau misalnya ada berita-berita yang gak baik gitu ya, gak usah di share di grup lah rasanya gitu. Daripada nanti malah meresahkan ya kan. If you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. Kadang kita ngelihat keadaan kita, aku kok gak secantik dia sih, aku kok gak selangsing dia sih, aku kok gak sekaya dia ya, dia tuh udah punya pacar kenapa aku belum, ngelihatnya ke diri sendiri kan, stres tambahan, ya makanya banyak orang sekarang yang tambah terlalu fokus sama dirinya, stres juga saudara. If you look at God, you will be at rest. Tapi saat kita melihat Tuhan, kita bisa rasakan damai. Ketika kita lihat Tuhan, oh aku percaya
rancanganmu atas kehidupanku. Ada rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oh terima kasih Tuhan. Ya mungkin aku gak selangsing dia, mungkin aku gak secantik dia, tapi Tuhan katakan you are precious, you are honored. Aku berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo saudara, jangan lagi fokus ke yang lain, fokus on Jesus. Amin. Saat Petrus pun ya berjalan di atas air, pertama dia tuh arahnya jelas, pandangannya kepada Yesus jelas. Tapi saat dia mulai ya di Matius 14 ayat 30, namun ketika melihat angin kencang, nah hari-hari ini apa yang kau lihat? Ketika melihat angin kencang, ia ketakutan. Kalau melihat Yesus bukan ketakutan, kedamaian. Sampai mulai tenggelam, ia berteriak dan berkata, Tuhan selamatkanlah aku. Dan akhirnya Yesus bersegera menyelamatkan Petrus. Maukah saudara saat ini lupakan sejenak masalah saudara. Lupakan sejenak saudara, pause and pray. Kita berhenti sejenak dari aktivitas apapun, kita datang sama Tuhan, kita berlutut, kita bilang Tuhan, ini aku. Kita fokus secara mata rohani, perhatian kita fokus pada Tuhan. Lihat, damai sejahtera yang melampaui akal akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ada pujian Bapakku yang baik. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Terima kasih Bapak, Kau selalu bawa kami dekat denganmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Mari panggil dia, katakan Bapakku. Bapakku yang baik, sangat puji kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasa. Akui dia, katakan Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang, Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang setia, penuh dengan karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa di dunia bisa mengecewakan, atau ada juga Bapa yang baik ya. Kalau Bapa di dunia aja yang jahat tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Apa yang saudara butuhkan, bukan hanya Dia mampu berikan, tapi Dia akan limpahkan segalanya dalam kehidupan saudara. Karena besar kasih-Nya atas setiap kehidupan kita. Yang dikasihi Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Yang pertama saudara, karena kasih-Nya. Dan itu membuat kita sadar hanya Yesus yang kuperlu. Sehingga membuat kita terus memandang Yesus. Kayaknya gak ingin aku berpaling darimu Bapak. Aku pingin selalu memandang Tuhan. Karena yang lain gak bisa buat aku merasa seperti ini. Hanya Tuhanlah yang bisa mengasihiku apa adanya. Yang kedua saudara, bukan hanya membuat kita memandang Dia, tapi membuat kita juga mendengar Dia. Hari-hari ini suara siapa yang saudara dengar? Saudara mau dengar suara siapa? Ya, banyak suara-suara yang mungkin menyakiti hati kita, mungkin banyak suara-suara yang gak penting di luar sana, banyak kata-kata yang kotor, kata-kata yang gak membangun. Tapi perkataan Yesus, wow, suaranya itu saudara luar biasa. Saya pernah, mungkin ada yang pernah tahu ya, saya udah saksikan ini sih beberapa kali. Bagaimana papa saya itu bulan Juni pertengahan masuk rumah sakit karena overdosis obat. Kalau gak salah saudara ya, bisa sampai 30 obat yang dia minum. 15 Cipras, 15 lagi Blopres.
Karena memang sempat papa saya itu ke psikiater, nggak bisa tidur ya, karena beberapa tahun yang lalu itu ada masalah keluarga sehingga membuat papa saya itu tertekan ya, seperti stres bahkan sampai depres, nggak bisa tidur dan kadang nggak tenang. Terus ya orang biasa kalau stres pikiran kan ke lambung ya. Nah pada saat itu papa saya rasakan perutnya tuh sakit pol katanya, dari 1 sampai 10 kata papa saya itu 10 saudara. Sehingga dia tuh kalut, seperti nggak mau pikir lagi, dia minum semua obat tidur ya yang ada di situ, dia minum sekitar 15, karena kita menemukan ini apa, sobeannya di bawah kasur saudara, ininya apa yang sudah nggak ada obatnya ya itu ya. Nah itu bungkusnya lah ya saudara ya. Terus saya temukan papa saya itu udah 6 jam dari minum obat dan posisinya udah seperti orang sekarat, ngoroknya tuh udah keras banget, udah kritis. Terus ada seperti muntahan di bajunya. Saya sama anak saya dan sama temennya waktu itu yang dobrak pintu kamar, waktu itu dikunci juga dari dalam saudara. Jadi keadaannya sangat genting dan sangat kritis. Dokter itu katakan seperti itu. Hari 1 belum bangun, hari 2 belum sadar, hari 3, hari keempat, hari kelima. Saudara bayangkan gimana perasaan saya saudara, harus menanti yang gak pasti. Bahkan dokter bilang gak bisa apa-apa, ini cuman wait and see. Cuman bisa ya diamatin aja nih sambil dilihat-lihat gitu. Gak ada obat lagi yang bisa dikasih, gak bisa apapun yang dilakukan kecuali dikasih apa itu namanya, ventilator karena gak bisa nafas ya. Karena dia minum blood press banyak banget. Terus dikasih apa lagi, sonde untuk masukin susu, dikasih kateter untuk pipis, sama dikasih alat pemacu jantung untuk supaya tetap berdenyut jantungnya. Jadi semuanya itu berdasarkan alat. Dokter ngecek semua, dilihat, waduh ini bahaya sekali. Di CT scan itu batang otaknya kelihatan menggelap. Jadi kalau batang otak itu kena, katanya itu udah nggak bisa lagi sadar. Ya, kebanyakan orang stroke itu kena batang otaknya. Tapi amazingly, hari-hari yang saya lalui yang menurut saya itu begitu berat dan saya sedih sekali saudara. Tuhan itu katakan kepada saya, jangan takut, percaya saja. Tuhan tuh bisa ingatkan saya, firman Tuhan seperti itu. Dia katakan dengan lembut tapi mantap saudara. Kalau Tuhan bilang saudara, jangan takut, percaya saja. Pastor Billy bilang, waduh itu kalau udah lewat 24 jam kali 3 itu pasti ada something wrong di dalamnya. Dokter juga bilang ini kayaknya gak mungkin bisa sadar lagi ya. Sampai saya tanya, dok berapa lama atau gimana kemungkinannya, kemungkinan terburuk. Usianya cuma 3 hari, itu kemungkinan terburuk. Dan kalau kena di otak, batang otak itu seperti sumber kehidupan dari semuanya, kontrol semuanya itu batang otak. Saudara bayangkan, tapi seperti yang Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Apa yang kelihatannya gak mungkin, bagi Tuhan selalu mungkin. Dan hari ke-6, Papa saya terima mujizat, mulai sadar. Dan semua dokter katakan, mereka sepakat itu semua mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saat kita mengalami apapun, ya dunia boleh katakan apapun, dokter boleh katakan apapun, orang-orang boleh katakan apapun, kita mau dengar suara Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan, karena suaranya tuh lembut, suara tetapi mantap. Saat kita mendengar perkataan Yesus, itu sepertinya yang lain lewat. Ya, mau perkataan siapapun udah nggak usah direken. Apa yang saudara dengar dari Tuhan, itu yang akan saudara alami di dalam Tuhan. Lukas 10 ayat 39. Maria, ia duduk di dekat kaki Yesus, bukan hanya memandang Yesus, tapi mendengar perkataannya. Ada momen-momen masa-masa berat bagi saya untuk saya lalui. Ada masalah keluarga, ada masalah mungkin ya seperti yang waktu lalu papa saya sempat sakit juga. Saudara, sebagai pastor, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang menerima anugerah, bukan berarti itu hidup apa, ada ya lagunya Edward Chen, sepertinya langit selalu biru gitu, selalu terang, jalan selalu rata, nggak seperti itu saudara. Tapi momen-momen di mana saya rasa, Tuhan ini apa yang harus saya lakukan. Yang saya lakukan hanya
dengar firman Tuhan. Mau di kamar mandi, mau lagi sikat gigi, mau mandi, mau sambil makan, saya terus dengar firman Tuhan. Karena saya nggak kuat. Kalau tanpa saya dengar suara Tuhan, saya nggak kuat, saudara. Iman saya tuh bisa up and down. Tapi saat kita dengar suara Tuhan, iman kita bangkit. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Saat saudara dengar firman, tanpa saudara sadari, iman saudara bangkit. Dan saat iman saudara bangkit, sesuatu hal yang mustahil pasti bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Matius 4 ayat keempat. Tetapi dia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara dan saya itu mesti ingat loh, kita ini manusia roh. Kalau badan kita perlu makan, roh kita yang lebih penting itu butuh makan juga. Makannya bukan roti ya, tapi makannya roti kehidupan, firman, yaitu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sebagai domba-dombanya Tuhan, kita pasti tahu ini suaranya Tuhan tuh bukan ya. Karena domba pasti akan mengenali suara gembalanya. Saat saudara akrab dengan seseorang, saudara belum lihat mukanya aja ya, cuma dengar suara, ini tahu ini suaranya Pastor Petrus ini. Dari jauh udah dengar gitu ya. Nah, sama saudara, seperti kita. Gimana sih Pastor cara dengar suara Tuhan? Saudara, setiap hari saudara dengar firman, akhirnya tahu, oh maunya Tuhan tuh kayak gini. Saudara jadi kenal Tuhan. Jadi saudara nggak bingung lagi. Ya agak sulit yang menjelaskan gimana ya suaranya Pastor Petrus tuh gimana. Tapi kalau tanya istrinya pasti tahu. Ya, saya bingung juga gitu. Suaranya cowok ya semua mirip-mirip ya, tapi pasti istrinya tahu. Sama juga, saya sulit mau bilang suaranya Tuhan tuh kayak gimana gitu ya. Tapi saat saudara terus dengar suara Tuhan, saudara akan peka dengan suaranya. Dan saudara akan mengerti bahwa Gembala Agung itu sedang berkata kepada domba-dombanya itu saudara dan saya. Dan saat dia memanggil saudara, pasti ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini, biar hatiku selalu siap Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kami siap Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bersama-sama katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Amin. Biar telinga kami selalu mendengar suara-Mu, firman-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolongku, penolong hidup. Kami selalu siapkan hati kami, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara, saya encourage saudara
dimanapun, kapanpun, bahkan bersama siapapun, saudara. Kalau bisa ya, dengar firman Tuhan. Daripada dengar berita-berita, daripada dengar YouTube ya, pilih itu, YouTube dengar khotbah. Kalau mau dengar pujian penyembahan, ya mau dengar lagu maksud saya, dengar pujian penyembahan. Karena gak ada suara yang lebih indah dibanding suaranya Tuhan. Amin, saudara. Sekarang yang ketiga, karena kasihnya membuat kita rindu untuk terus memandang Tuhan. Karena kasihnya membuat kita rindu untuk selalu mendengar suara Tuhan. Dan karena kasihnya membuat kita rindu untuk selalu memikirkan Yesus. Romantis banget loh Tuhan kita itu, saudara. Yang terakhir ya, saudara, Tuhan itu ingin supaya kita itu terusan ingat sama Tuhan. Mau ketika saudara nonton bioskop, Jackie Chan, cocot itu apa superstar gitu ya, maksudnya ya gitulah saudara ya, action gitu kan, action gitu. Ya kemarin saya nonton film Jackie Chan sama anak saya, ya sekalipun mau seseru apapun gak membuat kita Jackie Chan gitu ya, terus lupa sama Yesus. Parah ya saudara. Tapi sekalipun apapun, lagi nonton bioskop, lagi ngobrol sama teman, lagi kerja, lagi masak, lagi mandi, lagi sikat gigi, ingat Tuhan terus. Amin. Itu connect terus, saudara terhubung sama Tuhan terus, itu indah banget. Tuhan mau supaya kita terus memikirkan Dia. Siapa di sini yang punya pacar ya? Aduh, di WA terus sama pacarnya. Kamu udah makan? Kamu di mana? Waduh, langsung peluk istrinya sampai terus ya. Sampai sekarang masih gitu ya? Waduh, romantis sekali ya. Nanti boleh ya tips-tipsnya ya. Gimana bisa romantis setelah beberapa tahun pernikahan? Nah, saudara kalau misalnya saudara berpacaran gitu kan, lagi dating kan, pasti pacar saudara tuh nyariin terus itu sampai kayaknya kesel ini. Ih, kenapa sih aku tuh ditanyain terus gitu ya, di mana? Saudara, ada satu cowok yang gituin saya. Siapa coba tebak saudara? Pastor Billy? Siapa? Oh, ada Pastor Billy? Enggak. Papa saya. Papa saya itu melebihi Pastor Billy, saudara, perhatiannya. Tadi aja di sini itu mau ditelepon, saudara. Udah sampai ya. Ada yang jemput. Nanti udah makan. Kepikiran terus sama anaknya, saudara. Saya pikir nih papa di dunia aja kayak gini ya. Apalagi Bapak kita di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Pikiran itu sangat penting loh. Pikiran itu sangat penting. Kemana kita mikir, hidup kita itu arahnya bisa ke situ. Sampai Joyce Meyer itu berkata bahwa pikiran adalah medan perang. Jadi di dunia ini ya, orang itu sering kalut pikirannya karena mungkin lupa sama Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang dalam Joshua 1 ayat yang ke-8, Tuhan ingatkan, biarlah kamu terus menerus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus-terusan ingat ini firman Tuhan, terus-terusan mikirin Yesus. Ini dia, kita baca yuk firman Tuhan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Tuhan itu selalu buat perjanjian. Ya, renungkan. Karena aku kasih tahu kamu cara-caranya supaya kamu hidupnya sukses, berhasil, makmur. Renungkan ya perkataanku. Ya, Papa saya tuh setiap malam, hampir setiap malam selalu ingetin saya, jangan tidur malam-malam. Jangan tidur malam-malam ya Lia, jangan capek-capek. Nah, waktu Papa saya nggak sadar di ICU, saya bilang sama anak saya, Charlotte, biasanya kalau malam-malam gini, Opa itu ya pasti WA Mama, jangan tidur malam-malam, ayo kita tidur. Sekalipun saya waktu itu nggak di WA karena waktu itu Papa saya masih belum sadar ya kan. Tapi Tuhan mau kita ingat-ingat, oh iya ya, ini gini. Kita mau terus memikirkan Tuhan, dan saya percaya kehidupan saudara akan terus dibawa naik, tidak turun.
jalan hidup orang benar itu semakin terang seperti rembang tengah hari, seperti matahari yang jam 12-nya itu terang-terangnya, seperti itulah kehidupan orang-orang benar. Yang terakhir sekarang, Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara tahu apa itu semua yang benar? Apa itu semua yang mulia? Apa itu semua yang adil? Apa itu semua yang murni? Semuanya berbicara tentang Tuhan. Amin. Semua ini adalah tentang Tuhan. Tuhan mau kita terus memikirkan Dia. Apapun keadaannya, kita terus pikirkan Tuhan Yesus baik. Engkau setia Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan. Aku percaya. Pikirkanlah semuanya ini, yaitu memikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara surgawi. Sebagai kesimpulannya, dan saya juga undang pemain musik worshipers naik ke atas, karena kasihnya saudara membuat kita mengatakan, iya Tuhan memang benar, cuman Engkau yang aku perlukan. Sehingga kita dibawa Tuhan untuk terus memandang Dia. Kita terus fokus melihat teladan sempurna Yesus dalam kehidupan kita. Karena kasihnya membuat kita terus ingin mendengar suaranya. Dimanapun, kapanpun, saudara dengar suara Tuhan. Dan yang terakhir, karena kasihnya membuat kita terus menerus memikirkan Tuhan. Dan saya percaya kerinduan Tuhan ini bukan hanya kita ketahui, tapi kerinduan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya alami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal, bersama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, biarlah ini yang menjadi kerinduan hati kami, gak ada yang lain. Kami tahu bahwa hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
datanglah dan bertahtalah. Kami tahu bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami perlukan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami rindukan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami inginkan. Biarlah kami terus memandang Tuhan. Biarlah kami terus mendengar Tuhan. Dan biarlah kami terus memikirkan tentang Tuhan. Because Lord, you are the most beautiful. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap firman-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Haleluya. Boleh jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyanyikan lagu YHS single pertama. Boleh bertepuk tangan semua di atas kepala. Setiap hari di hidupku selalu penuh anugerah. Ku melangkah tanpa ragu, sebab Yesus sertaku. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu. Lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Lebih dari semua yang ada di dunia, Allah Immanuel. Mari sama-sama kita dari awal katakan. One, two, three, hey. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu. Lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Lebih dari semua yang ada di dunia, lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Lebih dari semua yang ada di dunia, Allah Immanuel. Mari bersama-sama tepuk tangan atas kepala. Yang percaya kita selalu berjalan bersama Yesus, katakan amin. Katakan amin. Mari bersama-sama yang percaya dengan iman, kita katakan, go. Berjalan bersamamu, ku tak akan pernah ragu. Hidupku di dalam-Mu, ku selalu percaya, percaya. Lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Lebih dari semua yang ada di dunia, lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Lebih dari semua yang ada di dunia, Allah Immanuel. Lebih dari semua, Allah Immanuel. Lebih dari semua, Allah Immanuel. Tuhan beserta kami. Yang percaya katakan amin.
kita. Haleluya. Haleluya. Dan akhirnya kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami tengadahkan wajah kami kepadamu ya Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Yesus Masia, dan persekutuan yang manis dari Roh Why you ever Kudus yang chose me? memberkati kita sampai There's always been a mystery diberkatilah pernikahan, all my life. I've been told I belong diberkatilah studimu, at the end of the line. diberkatilah usahamu, pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada berkat jasmani di sana, Bapak Ibu jangan buru-buru pulang. Why you ever chose me? Satu dengan yang lain. There's always been a mystery all my life. I've been told I belong at the end.